Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 626 Perlombaan Standar Industri Wind and Rain Electronics memperkenalkan model dan teknologi lapisan ganda satu sisi. This single side double layer sangat berbeda dari teknologi double side double layer Toshiba. Lapisan ganda sisi ganda memiliki lebih banyak penyimpanan daripada teknologi lapisan ganda sisi tunggal. Tetapi teknologi penyandian lapisan ganda satu sisi sederhana dan jauh lebih mudah untuk diperkenalkan ke pasar. Fengyu dan Philips sama-sama merasa penyimpanan disk tidak perlu terlalu tinggi. Struktur lapisan ganda sisi tunggal sudah cukup untuk saat ini. Di masa depan, disk untuk film, musik, game, del. Sebagian besar menggunakan struktur lapisan tunggal sisi tunggal. Itu karena satu sisi penyimpanan struktur lapisan tunggal akan mencapai lebih dari 5 GB. Itu lebih dari cukup untuk menyimpan film standar atau bahkan film definisi tinggi. Koleksi film. Itu setelah tahun 2000. Beberapa film menjadi populer dan memperkenalkan bagian 2, 3, dan seterusnya. Koleksi film dari seri yang sama muncul kemudian. Tapi ada banyak versi bajakan, dan sebagian besar film bajakan diproduksi di China. DVD masih belum berlaku untuk serial drama. Itu adalah perusahaan film yang ingin menggunakan DVD. Mereka membutuhkan DVD untuk mendistribusikan film mereka, dan konsumen bersedia membeli produk mereka. Perusahaan film biasanya tidak memiliki hak atas drama. Sebagian besar drama ditayangkan di TV. Jika pemirsa menyukai drama tersebut, stasiun TV akan menayangkan tayangan ulang drama tersebut. Film jarang ditayangkan di TV karena haknya terlalu mahal. Biaya haknya hampir sama dengan serial drama, tapi filmnya terlalu pendek. Stasiun TV bahkan tidak dapat memperoleh kembali jumlah yang mereka bayarkan untuk film tersebut. Di masa depan, saluran film CCTV akan menjadi pembeli hak film terbesar. Banyak orang membuat film karena mereka ingin menjual haknya. Mereka dapat menjual ke perusahaan VCD, saluran film CCTV, del. Ini karena produser tidak dapat menghasilkan uang bahkan ketika film itu ditayangkan di bioskop. Jadi, Fengyu memberitahu Thomas bahwa struktur lapisan ganda sisi ganda itu sia-sia. Biayanya lebih tinggi, dan persyaratan teknologinya lebih tinggi. Sulit untuk menerapkannya juga. Bahkan struktur lapisan ganda satu sisi tidak diperlukan sekarang. Ketika kedua perusahaan sedang meneliti di struktur lapisan ganda satu sisi saat ini, mereka harus terus meningkatkan teknologi pengkodean. Tujuan mereka harus menggunakan single side dan single layer disk untuk memenuhi tuntutan perusahaan bioskop. Tentu saja, mereka juga perlu meneliti disk penyimpanan tinggi. Di masa depan, film definisi tinggi sinar biru akan terlalu besar untuk disimpan pada disk standar. Satu film definisi tinggi sinar biru lebih dari 20 GB. Namun saat ini, film definisi tinggi bahkan tidak ada. Kepada siapa mereka akan menjual disk penyimpanan tinggi ini? Pemutar VCD atau DVD harus terhubung ke TV. Resolusi TV di era ini hanya begitu tinggi. Bahkan jika ada disk film definisi tinggi, itu tidak akan ditampilkan di TV. Setelah Thomas kembali ke Belanda, Philips segera mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan Wind and Rain Electronics, cakram dan teknologi struktur lapisan ganda satu sisi, untuk memasuki pasar VCD. Berita ini menyebabkan kegemparan di industri elektronik konsumen. Banyak perusahaan masih menertawakan Wind and Rain Electronics ketika mereka memperkenalkan format dan teknologi ini. Sebuah perusahaan elektronik kecil dari China ingin menetapkan standar industri.
Siapa yang akan mendengarkan Anda? Kami akan menjadi orang yang akan menetapkan standar, dan Anda harus mengikuti standar kami. Toshiba adalah salah satu dari perusahaan tersebut, dan Sony mengumumkan bahwa mereka akan berkolaborasi dengan Toshiba untuk menetapkan standar pemutar DVD. Tapi sekarang, Philips, sebuah perusahaan elektronik terkenal di dunia, telah mengumumkan bahwa mereka akan mematuhi standar Win and Rain Electronics. Ini berarti mereka membantu dan mendukung Win and Rain untuk mencari keuntungan. Semua orang tahu bahwa orang yang menetapkan standar industri akan menjadi pemimpin industri. Philips telah mengakui Win and Rain Electronics sebagai pemimpin industri. Tetapi semua orang segera mengetahui bahwa Win and Rain Electronics telah memberi wewenang kepada Philips untuk menggunakan paten mereka. Dengan Philips membantu menetapkan standar industri, perusahaan lain juga akan setuju untuk mengikutinya. Polygram, label rekaman di bawah Philips mulai berkolaborasi dengan Win and Rain Electronics. Mereka menjual hak musik mereka dengan biaya rendah kepada Win and Rain Electronics and Win, dan Rain Electronics akan memproduksi VCD musik dan video sesuai dengan format baru. Banyak perusahaan lain, termasuk perusahaan film, label rekaman, Dell, yang telah bekerja dengan Philips sebelumnya juga mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan standar Win and Rain Electronics. Toshiba dan Sony mulai beraksi. Mereka telah bergandengan tangan untuk menetapkan standar industri. Mereka sangat yakin bahwa mereka memiliki penyimpanan yang lebih besar dan teknologi yang lebih maju. Disk mereka harus lebih cocok untuk industri. Mereka juga mulai menghubungi lebih banyak perusahaan film dan musik untuk memperkenalkan format mereka. Toshiba dan Sony berpikir bahwa mereka akan mampu menekan Win and Rain Electronics ketika mereka bergabung. Setelah standar industri ditetapkan oleh mereka, nilai teknologi terkait mereka akan meningkat. Win and Rain Electronics akan membuang waktu dan dana untuk mengembangkan teknologi tersebut. Tetapi Toshiba dan Sony tidak menyangka Philips akan muncul dan berkolaborasi dengan Win and Rain Electronics. Itu membuat frustrasi Toshiba. Toshiba telah mendekati Aiwa dan Win and Rain Electronics untuk mencoba dan mendapatkan otorisasi untuk menggunakan paten VCD. Tapi permintaan mereka ditolak. Banyak perusahaan lain seperti NEC, Fujitsu, Panasonic, Dell telah menghubungi mereka juga. Semuanya juga ditolak dan tidak mendapatkan otorisasi. Perusahaan besar tidak berani menggunakan paten orang lain secara ilegal. Jika mereka tertangkap, mereka akan dihukum berat. Perusahaan harus menyerahkan keuntungan mereka dari produk yang telah menggunakan teknologi perusahaan lain. Hal ini juga akan mempengaruhi reputasi perusahaan. Mengapa Feng Yu tidak menjual otorisasi kepada perusahaan-perusahaan itu? Otorisasi perusahaan-perusahaan itu juga menguntungkan. Ada dua alasan. Pertama, Feng Yu sedang menunggu teknologi MPEG-2 untuk dikembangkan. Dia tidak ingin perusahaan lain mengembangkan teknologi ini lebih awal darinya. Kedua, semua perusahaan itu adalah perusahaan Jepang. Feng Yu tidak ingin orang Jepang mendapat untung dari teknologi ini. Sekarang, Feng Yu telah meminta Jiang Wanmeng untuk menghubungi perusahaan lain. Mereka sedang mempersiapkan untuk memiliki otorisasi paten skala besar untuk teknologi MPEG generasi pertama dan teknologi pemutar VCD. Feng Yu memiliki teknologi paling canggih di tangannya, dan dia ingin memanfaatkan teknologi lamanya. Inilah yang dilakukan banyak perusahaan besar. Dengan cara ini, perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak uang dan juga mencegah perusahaan lain menyalip mereka. Banyak perusahaan fokus pada pengembangan teknologi baru dan mematenkannya. Perusahaan-perusahaan ini tidak akan memproduksi produk apapun, tetapi menggunakan otorisasi paten mereka untuk mendapatkan uang. Misalnya, Ericsson akan berhenti membuat ponsel di masa depan.
Tetapi Ericsson memiliki banyak paten di industri telepon seluler, dan mereka menggunakannya untuk menghasilkan uang. Keuntungan tahunan mereka bahkan lebih tinggi dari beberapa perusahaan telepon seluler. Ketika Toshiba dan Sony mencari perusahaan untuk menggunakan format mereka, Pioneer dan Hewlett Packard mengumumkan bahwa mereka akan berkolaborasi dan memperkenalkan standar baru DVD, yang dapat ditulis ulang. Dua raksasa elektronik lainnya bekerja sama dan ingin menetapkan arah baru untuk industri DVD. Anda semua berjuang untuk menetapkan standar pengkodean untuk lapisan ganda satu sisi dan struktur lapisan ganda sisi ganda untuk standar penyandian. Kami akan mengembangkan standar pengkodean baru yang dapat ditulis ulang. Kita juga bisa menghasilkan uang dari ini. Sekarang, ada 3 jenis standar DVD di pasaran. Semuanya diperkenalkan oleh perusahaan kelas dunia, dan itu adalah jalan buntu. Bagian yang paling lucu adalah belum ada pemutar DVD di pasaran. Perjuangan untuk standar industri sedang berlangsung, dan DVD tidak akan dipopulerkan. Feng Yu harus mengakui bahwa dia kesal dengan ini. Perusahaan-perusahaan ini tidak dapat menghasilkan uang, dan mereka tidak ingin orang lain juga menghasilkan uang. Mari kita lihat siapa yang akan bertahan sampai akhir. Bab 627 memberikan otorisasi seperti orang gila, bagian 1 dari 2 untuk menetapkan standar industri, orang lain harus menerimanya terlebih dahulu. Jika tidak ada yang mengenali standar, itu akan sia-sia. Standar industri DVD juga sama. Harus ada orang yang memproduksi DVD terlebih dahulu dan pelanggan yang membelinya. Dengan cara ini, pasar DVD akan terbuka. Teknologi MPEG milik Feng Yu. Tidak peduli seberapa maju perusahaan lain, mereka tidak dapat menggunakan teknologi ini. Jika mereka menggunakan teknologi ini untuk menghasilkan uang, itu akan menjadi pelanggaran. Feng Yu ingin melihat bagaimana perusahaan lain menetapkan standar industri tanpa paten. Saya akan membiarkan Anda semua mencoba untuk menetapkan standar DVD dan kemudian memberikan umpan. Saya akan melihat apakah Anda semua bersedia untuk mengambil umpan. Setelah Win and Rain Electronics dan Philips mengembangkan pemutar Super VCD, Feng Yu akan meminta anak buahnya untuk meminta tender otorisasi teknologi. Sony, Toshiba, dan perusahaan lainnya pasti merasa bangga sekarang. Kami akan memperkenalkan standar teknologi baru untuk industri ini. Apakah Anda mengotori celana Anda? Anda dipaksa untuk memberikan otorisasi untuk paten Anda. Ketika kita mengembangkan 3 lebih maju generasi teknologi, kita akan memiliki kata akhir dalam industri ini. Tentu saja, perusahaan-perusahaan itu masih tertarik dengan teknologi MPEG. Jika mereka bisa memproduksi VCD atau menggunakan teknologi MPEG untuk mengembangkan teknologi MPEG 2, mereka akan bisa memproduksi DVD. Keuntungan yang akan mereka dapatkan akan lebih tinggi. Jika Win and Rain Electronics masih berpegang pada teknologi MPEG 2, tidak apa-apa juga. Kami akan menetapkan standar untuk semua teknologi terkait, dan Anda semua tidak punya pilihan selain menggunakan teknologi MPEG 2 untuk bertukar dengan kami. Kami masih akan mendapat untung. Perusahaan-perusahaan itu senang mendapat untung lebih awal. Mereka diundang oleh Feng Yu ke tender otorisasi teknologi ini. Sony, Toshiba, Hewlett Packard, Pioneer, dan banyak perusahaan elektronik besar berkumpul di China lagi. Sebelumnya, mereka hanya mengirimkan perwakilan biasa. Tapi sekarang, perwakilan peringkat terendah setidaknya adalah wakil presiden. Semua perusahaan tahu nilai dari teknologi ini. Jika semua perusahaan bekerja sama dan tidak memperkenalkan DVD sementara, mereka akan mendapat untung besar hanya dari VCD. Win and Rain Electronic tidak mampu mengembangkan bisnis VCD mereka juga karena perusahaan tersebut.
Perusahaan-perusahaan ini telah bekerja sama untuk menghentikan pemutar VCD menjadi populer. Jika mereka juga memproduksi pemutar VCD, mereka akan membantu membuka pasar ini. Perusahaan-perusahaan ini mematuhi aturan. Keuntungan datang lebih dulu. Jika perusahaan memiliki tujuan yang sama dan akan mendapatkan keuntungan, mereka bisa melupakan segala sesuatu di masa lalu dan bekerja sama untuk keuntungan lebih. Feng Yue, saya mendengar bahwa Wind and Rain Electronics menyerukan tender otorisasi teknologi dan banyak perusahaan elektronik internasional akan ambil bagian. Mengapa tidak diadakan di kota Bing? Zhang Ruiqiang mendengar berita tentang tender ini dan menelepon Feng Yue. Anda juga mengatakan ini adalah perusahaan elektronik internasional. Teknologi ini juga tidak terkait dengan Bing City. Kantor pusat Wind and Rain Electronics juga berada di Hefei. Saya menetapkan lokasi di Beijing karena lebih nyaman. Selanjutnya, akan ada pemimpin dari pemerintah pusat yang berpartisipasi. Jika Anda tertarik, saya dapat mengirimkan undangan kepada Anda. Anda bisa datang dan melihatnya. Beijing adalah kota besar, dan itu mewakili citra China. Kota Bing terlalu pedesaan dan tidak terlalu mudah diakses. Terakhir kali, banyak peserta pameran mengeluh bahwa sulit mendapatkan taksi di kota Bing. Lupakan. Saya sangat sibuk. Jangan lupa kampung halamanmu lain kali. Oke. Songjiang Motorcycles akan memperkenalkan sepeda generasi ketiganya. Cahaya Songjiang. Saya yakin Bing City akan ramai dengan kehidupan saat diluncurkan. Zhang Ruiqiang menutup telepon. Dia senang. Untuk perkembangan kota Bing, dia terkadang tidak tahu malu. Wakil Wali Kota Liu menjabat tangan Feng Yue, manajer Feng. Terima kasih banyak. Tender Anda telah menarik begitu banyak MNC ke kota kami. Wali Kota Liu, saya tidak bisa banyak membantu Anda dalam mendapatkan investasi dari mereka. Terserah Anda untuk membuat mereka berinvestasi. Kantor pusat perusahaan kami ada di Hefei. Para pemimpin di sana memarahi saya di belakang kami. Para pemimpin di sana terlalu banyak. Mengapa Anda tidak memindahkan kantor pusat Wind and Rain Electronics Anda ke Beijing? Saya akan mengurus semua dokumen untuk Anda dan akan mengimbangi pajak selama 1 tahun. Bagaimana menurutmu? Wakil Wali Kota Liu bercanda. Feng Yue tersenyum dan dengan sopan menolak tawarannya. Meskipun dia terdengar seperti sedang bercanda, jika Feng Yue setuju, Wakil Wali Kota Liu pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Pajak yang dibayarkan oleh Wind and Rain Electronics adalah jumlah yang signifikan. Ini akan menjadi kredit Wakil Wali Kota Liu jika dia bisa mendapatkan investasi untuk kotanya. Dia tidak peduli dari kota mana dia merebut investasi itu. Wali Kota Liu, para pengusaha asing itu sombong dan arogan. Tapi semuanya masih harus jauh-jauh ke sini untuk membeli teknologi kita. Jadi, selama negosiasi, Anda tidak boleh memberi mereka terlalu banyak manfaat, dan Anda harus memastikan untuk melindungi lingkungan. Kita tidak boleh membiarkan pabrik mereka mencemari ibu kota kita. Aku tahu, sebenarnya, tidak cocok untuk mendirikan pabrik di Beijing. Kami tidak akan memberi mereka kondisi yang baik. Tetapi jika mereka bersedia untuk mendirikan kantor pusat cabang China mereka di Beijing, kami masih akan memberi mereka beberapa kebijakan preferensial. Feng Yue terlalu banyak berpikir. Wakil Wali Kota Liu bisa naik ke posisi ini berarti dia tidak bodoh. Dia adalah orang yang cerdas. Yang dia inginkan hanyalah perusahaan dan bukan pabrik. Tender akan segera dimulai. Ayo pergi, kata Feng Yue. Wakil Wali Kota Liu memberikan pidato pembukaan. Dia memuji Wind and Rain Electronics, industri elektronik China dan kemudian berbicara tentang betapa ramah bisnis China. Dia berharap perusahaan-perusahaan itu akan datang dan berinvestasi di China sebelum mengumumkan dimulainya tender.
Sebenarnya, tidak masalah apakah wakil wali kota Liu menghadiri tender ini. Feng Yu mengundangnya hanya untuk membantunya mendapatkan pujian dan untuk membina hubungan yang lebih baik. Orang yang memutuskan perusahaan mana yang akan memenangkan tender masih Feng Yu. Jiang Wanmeng naik ke panggung dan melihat ke arah penonton. Dia sangat bersemangat. Ini adalah perwakilan dari perusahaan elektronik terkemuka, dan mereka mendengarkan dia berbicara. Jiang Wanmeng mengeluarkan VCD player Wuwin and Rain dan menunjukkan fitur-fiturnya. Pemutar VCD ini adalah model yang lebih baru dari yang pernah ditampilkan di pameran elektronik. Ada banyak fitur tambahan, dan itu lebih ringan dan lebih kecil. Sebelumnya, negara kami telah mengadakan pameran elektronik konsumen dunia, dan banyak dari Anda telah memperhatikan produk kami. Banyak dari Anda telah mendekati kami untuk membeli otorisasi untuk paten kami. Tetapi pada saat itu, perusahaan kami baru saja memperkenalkan produk ini dan telah menolak sebagian besar dari Anda. Sekarang, perusahaan kami menyadari bahwa 1 atau 2 perusahaan tidak cukup untuk membuka pasar ini. Untuk pertumbuhan perusahaan kami dan konsumen untuk menikmati produk ini lebih awal, kami memutuskan untuk menjual otorisasi paten kami kepada perusahaan lain. Otorisasinya langsung. Kami, Win and Rain Electronics, harus mendapatkan setidaknya $50 Amerika Serikat biaya paten untuk setiap VCD player yang diproduksi. Ini karena kami telah menginvestasikan banyak uang dalam R&D untuk teknologi ini. Perwakilan Sony mengangkat tangannya dan bertanya, apakah Anda tidak mengembangkan teknologi MPEGI? Mengapa Anda tidak memberikan otorisasi untuk teknologi itu? Kami tidak tertarik dengan teknologi generasi pertama. Jiang Wanmeng mengangguk. Oke, keamanan, tolong tunjukkan perwakilan dari Sony ke pintu. Mereka memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan otorisasi. Apakah ada perusahaan lain yang tidak tertarik juga? Kalian semua bisa pergi sekarang. Perwakilan Sony tercengang. Aku ditendang begitu saja. Bab 628 memberikan otorisasi seperti orang gila, bagian 2 dari 2, sebelum perwakilan Sony sempat berdebat, 2 penjaga keamanan datang dan menyeretnya keluar. Orang-orang lain dari Sony berdiri. Wali Kota Liu, Menteri Zhao, apakah ini cara negara Anda memperlakukan tamu Anda? Seorang perwakilan Sony berteriak. Wakil Wali Kota Liu berbalik dan melihat sorot mata Feng Yu. Dia segera tahu sikap Feng Yu. Sebelum Menteri Zhao mengatakan apapun, Wakil Wali Kota Liu berdiri dan berkata, "Kami bukan penyelenggara. Penyelenggara tender ini adalah Win and Rain Electronics. Juga, perusahaan Anda telah mengatakan bahwa Anda semua tidak tertarik untuk mendapatkan otorisasi untuk paten. Kenapa kalian semua di sini? Apakah Anda mencoba membuat masalah di sini? Kami memiliki semua hak untuk meminta Anda pergi." Perwakilan lainnya terkejut. Bukankah mereka mengatakan para pejabat Cina suka mengolok-olok orang asing? Mengapa mereka begitu tegas? Jiang Wanmeng juga berkata, bisakah orang-orang dari Sony pergi? Tolong jangan tunda sisa perusahaan dari penawaran. Perwakilan dari perusahaan lain memandang orang-orang Sony dengan marah. Hanya cepat dan pergi. Berhentilah membuang waktu kita. Bahkan perwakilan dari Toshiba sedang melihat perusahaan bersaing, maka akan meningkat sebesar $20 Amerika Serikat. Jumlahnya akan meningkat berdasarkan jumlah perusahaan yang tertarik dengan otorisasi. Bapak, Jiang, bukankah $50 Amerika Serikat untuk 1 unit terlalu tinggi? Juga, angka ini didasarkan pada jumlah yang diproduksi. Bukankah seharusnya didasarkan pada angka penjualan? Seorang perwakilan dari Pionir bertanya. Saya katakan sebelumnya bahwa kami telah menghabiskan banyak uang untuk R&D dan biaya otorisasi tidak akan murah.
Anda semua harus tahu berapa banyak keuntungan yang akan Anda dapatkan dari teknologi ini. Saya percaya bahwa semua perusahaan Anda telah mencoba mengembangkan pemutar VCD Anda sendiri. Jika salah satu perusahaan di sini merasa bahwa biaya otorisasi ini terlalu tinggi dan tidak dapat menerimanya, saya tidak masalah. Kalian semua bebas untuk pergi. Jiang Wanmeng telah mempelajari gaya negosiasi ini dari Feng Yu. Jika Anda tidak bahagia, tersesat. Ada lebih dari 100 perusahaan di sini. Jika Anda tidak menginginkan otorisasi, masih akan ada banyak perusahaan lain yang mengantri. Anda pikir harganya mahal, maka Anda dapat memilih untuk tidak membelinya. Dengan Sony sebagai contoh, perwakilan Pionir segera menjawab, kami dapat menerima ini. Perusahaan kami akan menerima persyaratan Anda. Perwakilan lainnya mengutuk dalam hati mereka. Si bodoh ini. Jika Anda mengatakan Anda tidak dapat menerima harga ini, kami pasti akan mendukung Anda. Kita semua dapat bekerja sama untuk menurunkan biaya. Sekarang Anda mengatakan perusahaan Anda akan menerima harga ini. Tidak mungkin kita bisa tawar-menawar. Itu juga salah lidah. Setelah perwakilan dari Pionir duduk, dia memperhatikan tatapan marah, dan dia menyadari kesalahan yang dia buat. Dia hampir menamparkan dirinya sendiri karena terlalu banyak bicara. Perwakilan lainnya di sini pasti akan menyuarakan tentang harga. Kenapa dia menanyakan ini duluan? Bisa menerima biaya. Bagus. Perwakilan dari perusahaan lainnya seharusnya sudah memutuskan. Mereka yang menginginkan otorisasi eksklusif negara dapat datang ke sini. Perusahaan yang tidak menginginkan eksklusivitas, dan hanya otorisasi normal yang dapat menunggu di kursi Anda. Beberapa perwakilan ingin berdiri, tetapi mereka melihat orang-orang lainnya tetap di kursi mereka, mereka berubah pikiran. Sebagian besar perwakilan menertawakan model otorisasi ini di dalam hati mereka. Model apa ini? Apa gunanya jika kita adalah satu-satunya yang memproduksi pemutar VCD di negara kita? Kita masih harus bersaing dengan produk dari negara lain. Pada akhirnya, Win and Rain Electronics yang diuntungkan. Kami hanya bisa bekerja sama secara internal. Setelah kami mendapat otorisasi, kami dapat mendirikan pabrik usaha patungan dan menghasilkan uang bersama. Perusahaan yang ingin menempatkan merek mereka pada produk harus merelakan sebagian sahamnya. Negara-negara seperti Jepang dan AS memiliki banyak perusahaan elektronik. Jika didasarkan pada $10 Amerika Serikat per perusahaan, maka perusahaan yang mendapatkan otorisasi eksklusif harus membayar setidaknya $200 Amerika Serikat untuk setiap unit yang diproduksi. Berapa banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan setelah memberikan begitu banyak biaya kepada Win and Rain? Selain itu, di negara mereka, VCD angin dan hujan juga dijual di sana. Philips juga akan bersaing dengan mereka. Perusahaan-perusahaan ini tidak begitu bodoh untuk memilih otorisasi eksklusif. Tetapi perusahaan-perusahaan ini tidak tahu bahwa itulah yang diinginkan Feng Yu. Dia ingin VCD bangkit dan memaksa sistem VHS dan Laserdisc keluar dari pasar. Teknologi paten penting masih di tangan Feng Yu. Dia masih akan berada di depan perusahaan lainnya. Hanya Win and Rain dan Philips yang dapat memproduksi pemutar DVD di masa mendatang. Philips juga tidak memiliki hak untuk mengizinkan perusahaan lain menggunakan teknologi tersebut. Sebagian besar keuntungan masih akan masuk ke kantong Feng Yu. Orang-orang ini mungkin masih mendapat untung, tetapi biaya otorisasi yang dibayarkan kepada Win and Rain Electronics bukanlah jumlah yang kecil. Selanjutnya, Win and Rain Electronics dan Philips akan segera memperkenalkan Super VCD. Semua perusahaan ini hanya akan membuka jalan bagi Win and Rain Electronics dan Philips. Tidak ada perusahaan yang ingin memiliki hak eksklusif atas teknologi di negara mereka.
Bagus. Ini adalah kontrak untuk teknologi standar industri. Perusahaan-perusahaan yang tertarik dapat datang ke depan untuk mendapatkan salinannya. Anda semua dapat menandatangani kontrak sekarang jika tidak ada pertanyaan lagi. Setelah pembayaran di muka, Anda semua mendapatkan otorisasi teknologi terkait. Jiang Wanmeng berkata dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Tapi itu semua hanya akting. Feng Yu telah memberitahunya sebelumnya bahwa tidak ada orang yang cukup bodoh untuk meminta izin eksklusif. Jiang Wanmeng juga mengharapkan ini. Semua merek elektronik ini akan bersaing satu sama lain, tetapi pemenang terbesar adalah Win and Rain Electronics. Ada lebih dari 100 perusahaan elektronik ternama dunia hadir. Bahkan jika setengah dari mereka menandatangani kontrak, pemutar VCD yang diproduksi setiap tahun akan lebih dari 1 juta. Pemain VHS akan segera kehilangan pangsa pasarnya dan menjadi usang. Semakin banyak VCD player di pasaran, permintaan akan VCD disc akan meningkat. Elektronik Angin dan Hujan dan Philips telah merencanakan ini sebelumnya. Mereka dapat memperoleh keuntungan besar hanya dari memproduksi CD-VCD saja. Mereka juga ingin menyingkirkan semua disk VCD mereka untuk mempersiapkan produksi disk penyimpanan yang lebih besar, disk DVD. Setelah perusahaan-perusahaan ini mendapat otorisasi, Win and Rain Electronics akan mengumumkan jumlah perusahaan yang telah membeli hak untuk menggunakan paten mereka. Ini akan membuktikan bahwa Win and Rain Electronics adalah perusahaan elektronik terkemuka di dunia. Status mereka di industri dan nilai merek akan meningkat banyak. Perwakilan dari perusahaan yang telah menandatangani kontrak berbisik di antara mereka sendiri. Beberapa perusahaan memutuskan untuk berkolaborasi dan memproduksi pemutar VCD bersama-sama, dan beberapa menyerah. Ini adalah perusahaan kecil. Berbeda dengan perusahaan besar, mereka tidak memiliki merek ternama dan memiliki biaya produksi yang tinggi. Mereka juga kekurangan saluran distribusi. Jika mereka menandatangani kontrak, mereka akan menderita kerugian besar. Pada akhirnya, hanya 46 perusahaan yang menandatangani kontrak. Di antara mereka, 4 adalah perusahaan China. Perusahaan-perusahaan yang tidak membeli otorisasi pergi diam-diam. Mereka yang telah membeli otorisasi juga tidak senang. Dalam persaingan di industri ini sangat ketat. Satu-satunya orang yang tersenyum adalah Feng Yu. Dia telah menghasilkan uang dari teknologi lama. Branding dan teknologi adalah urat nadi perusahaan. Bab 629 merek VCD. Perusahaan yang membeli otorisasi dapat memproduksi pemutar VCD sejak lama. Tetapi perlindungan paten belum berakhir, dan mereka tidak dapat memproduksi pemutar VCD. Meskipun perusahaan membayar biaya yang tinggi untuk otorisasi, itu masih dapat diterima karena masih ada keuntungan. Yang terpenting, perusahaan tidak mau melewatkan kesempatan ini. Mereka juga bisa memproduksi pemutar VCD dan pada saat yang sama, meneliti teknologi baru. Jika mereka dapat mengembangkan teknologi yang lebih baru, mereka mungkin mendapatkan lebih banyak keuntungan di masa depan. Toshiba juga membeli otorisasi paten. Hampir semua MNC elektronik besar mendapat otorisasi. Beberapa dari mereka membeli otorisasi sendiri, dan beberapa bekerja sama dengan orang lain. Sony adalah yang aneh. Mereka ditendang dari awal. Norio Ohga memarahi perwakilan Sony saat mereka kembali ke Jepang. Sony ingin memasuki pasar Cina dengan pemutar VCD mereka. Mereka telah menyiapkan jalur produksi di pabrik mereka, dan itu sia-sia. Sony tidak mengincar keuntungan dari VCD player. Mereka ingin melatih staf mereka untuk mempersiapkan DVD player yang akan datang. Teknologi utama DVD adalah milik Feng Yu, tetapi jika Sony berhasil menetapkan standar industri, Win and Rain Electronics masih harus menyerah pada mereka.
Disk DVD memiliki penyimpanan yang lebih tinggi dan kualitas gambar yang lebih baik. Bahkan bisa digunakan di komputer. Inilah yang diincar Sony. Itu dia. Sony tidak dapat memproduksi pemutar VCD, dan perang untuk standar industri DVD masih berlangsung. Mereka telah berinvestasi banyak dan tidak mendapatkan hasil. Ini adalah kerugian besar bagi perusahaan. Namun Sony telah bermitra dengan Toshiba untuk menetapkan standar industri DVD. Jadi, Norio Ohga pergi mencari Presiden Toshiba secara pribadi untuk membahas apakah mereka bisa bekerja sama untuk memproduksi pemutar VCD. Sony telah menyiapkan jalur produksi, dan mereka dapat menggunakannya untuk memproduksi pemutar VCD. Mereka hanya ingin bagian dari keuntungan. Jika mereka dapat mengembangkan pemutar DVD bersama-sama, maka penghasilan mereka mungkin akan lebih tinggi daripada Electronic Wind and Rain. Toshiba mempertimbangkan untuk sementara dan setuju untuk bekerja sama dengan Sony. Toshiba telah banyak berurusan dengan Sony dan tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Namun kedua perusahaan tersebut memperdebatkan nama merek pemutar VCD ini. Toshiba tidak setuju untuk menamakannya sebagai Toshiba Sony. Bahkan nama pendek seperti Toshi Sony ditolak. Toshiba bersikeras menggunakan mereknya. Sony tidak punya pilihan selain menyerah. Pada akhirnya, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Sony akan memiliki 40% dari pemain VCD Toshiba, dan mereka juga harus menyediakan fasilitas produksi, pekerja, dan dana. Pemain VCD Toshiba memasuki pasar. Namun di Jepang, mereka menghadapi persaingan sengit dari Sharp, Fujitsu, Panasonic, NEC, Dell. Semua perusahaan elektronik papan atas ini juga memperkenalkan pemutar VCD mereka ke pasar. Produksi untuk pemutar VCD Toshiba rendah karena kemampuan produksi dan efisiensi yang lebih tinggi. Tetapi perusahaan-perusahaan lainnya juga kuat. Biaya produksi untuk perusahaan hampir sama. Semua dari mereka mampu untuk menurunkan harga eceran mereka untuk menarik konsumen. Selama ini perusahaan Aiwa yang memonopoli pasar VCD Jepang sepi. Mereka bahkan tidak menurunkan harga eceran mereka. Tidak hanya di Jepang, merek VCD juga banyak bermunculan di Eropa, Amerika, dan wilayah lainnya. Bahkan di China, merek VCD baru bermunculan. Feng Yu tidak peduli dengan negara lain. Tapi dia menjelaskan keempat pabrik Cina. Anda semua bisa membuat VCD player, tetapi jika Anda semua ingin menurunkan harga eceran untuk perang harga, maka VCD Wind and Rain dan VCD Aiwa juga akan memasuki perang harga. Ketika itu terjadi, Anda semua akan selesai. Tentu saja, Feng Yu tidak meminta mereka untuk menetapkan harga eceran yang tinggi. Feng Yu memberitahu mereka bahwa target utama Wind and Rain Electronics dan Aiwa Electronics berada di luar negeri. Tetapi jika salah satu dari mereka ingin membuat masalah bagi mereka di halaman belakang mereka, maka jangan salahkan dia. Feng Yu akan membiarkan pemutar VCD mereka tetap berada di rak dan kehilangan semua simpanan mereka. Perusahaan yang membeli otorisasi VCD itu harus menyetor. Perusahaan harus menjual setidaknya 10.000 unit per tahun. Wind and Rain Electronics menetapkan ini sebagai patokan dan mengumpulkan simpanan dari setiap perusahaan. Jika ada perusahaan yang tidak dapat memenuhi target, deposit akan hangus. Otorisasi untuk tahun kedua akan berakhir. Deposit untuk setiap perusahaan adalah $500.000 Amerika Serikat. Ada 46 perusahaan. Sekedar deposit saja, Wind and Rain Electronics mengumpulkan $23 juta Amerika Serikat. Itu digunakan untuk memperluas lini produksi mereka untuk memproduksi Super VCD yang lebih canggih. Tidak hanya Wind and Rain Electronics, Aiwa Electronics, dan pabrik perusahaan Aiwa yang meningkatkan fasilitas mereka dan memperluas jalur produksi mereka.
Sekarang, semua orang setuju dengan Feng Yu bahwa era VCD telah tiba. Super VCD player Feng Yu akan lebih mudah diterima oleh konsumen. Pemutar Super VCD memiliki lebih banyak penyimpanan, kualitas gambar lebih baik, dan memiliki lebih banyak fungsi. Angin dan hujan akan terus memimpin arah kemana industri ini menuju dan mendapatkan pangsa pasar paling signifikan. Meskipun pangsa pasar VCD diambil oleh banyak merek lain, pasarnya terbuka. Keuntungan Win and Rain Electronics meningkat lebih jauh. Banyak perusahaan yang memproduksi pemutar VCD penasaran mengapa Philips yang bekerja sama dengan Win and Rain Electronics tidak memperkenalkan pemutar VCD mereka. Mereka harus memiliki otorisasi paten. Selain di China, harga VCD player di berbagai pasar mulai turun. Penjualan VCD player Win and Rain dan Aiwa VCD player menurun. Apakah mereka menyerah pada pasar itu? Ini tidak seharusnya terjadi. Perusahaan merasa bahwa Win and Rain Electronics salah menilai pasar dan memberikan terlalu banyak otorisasi. Hal ini menyebabkan kinerja VCD player merek mereka buruk. Win and Rain Electronics telah melakukan kesalahan. Mereka kehilangan keuntungan dari pemutar VCD untuk beberapa biaya otorisasi paten. Perusahaan yang paling bahagia adalah Sony. Melayani Anda, benar. Anda pikir Anda bisa merebut pangsa pasar dari kami. Anda semua hanya dapat merebut pasar pemutar musik dari kami karena kami fokus pada industri film dan game. Sekarang, kami telah mengambil alih pangsa pasar VCD Anda. Di mana Super VCD yang Anda banggakan? Belum berkembang. Semakin makmur pasar VCD, semakin bahagia Sony. Meskipun Sony tidak menghasilkan uang dari pemutar VCD, hak film Sony Columbia Pictures meningkat nilainya. Sony mungkin bekerja sama dengan Toshiba untuk VCD player. Tetapi Sony memproduksi sendiri cakram VCD tersebut. Sony mendapat untung besar dari penjualan cakram VCD film mereka. Mereka juga memiliki banyak perusahaan film dan label rekaman. Sony adalah pemenang sesungguhnya dari perang VCD ini. Feng Yu telah meminta Fu Guangzheng untuk membeli hak film sebanyak mungkin. Tetapi beberapa hak tidak dapat dibeli. Perusahaan-perusahaan yang dekat dengan Sony menolak untuk menjual hak mereka kepada Fu Guangzheng. Tapi Feng Yu tidak khawatir. Rekannya adalah Philips. Philips juga memiliki label rekaman sendiri dan banyak koneksi. Feng Yu bisa memanfaatkan ini. Produsen disk VCD terbesar di dunia masih Win and Rain Electronics. Pabrik tidak hanya perlu memproduksi disk VCD, tetapi mereka juga harus memproduksi disk Super VCD yang memenuhi format pemutar DVD. Ketika pemutar Super VCD diluncurkan, perusahaan-perusahaan ini akan menangis terseduh-seduh. Bab 630 Memelihara Pasar, Kak Feng, mengapa pemutar Super VCD belum diluncurkan? Saya mendengar dari Jiang Wanmeng bahwa teknologi Super VCD, pencitraan 9 Anda, stereo 4 saluran, penghitung waktu mundur, DL. Semuanya dikembangkan. Apa yang kamu tunggu? Fu Guangzheng mulai tidak sabar. Merek VCD luar negeri mulai memasuki pasar Cina dan menurunkan keuntungan Win and Rain Electronics. Fu Guangzheng ingin memperkenalkan pemutar Super VCD sekarang. Meski teknologinya belum sempurna, mereka bisa memperkenalkan produk transisi terlebih dahulu. Beberapa bulan kemudian, mereka dapat memperkenalkan produk yang lebih baik. Sakit melihat uang mengalir ke kantong orang lain. Kakak Fu, apa terburu-buru? Pasarnya masih booming. VHS tradisional tidak sepenuhnya keluar dari pasar. Laserdisc masih menghasilkan keuntungan. Mari kita tunggu sebentar lagi. Feng Yu menyesap kopinya dan menjawab dengan tenang. Tunggu pasar menjadi booming. Pasar sudah booming di tempat lain di luar China. Banyak merek asing yang memperebutkan pangsa pasar.
Meskipun kami menerima biaya paten, biaya dibandingkan dengan keuntungan jika kami memproduksi sendiri terlalu rendah. Biaya otorisasi untuk pemutar VCD adalah $50 Amerika Serikat. Tetapi jika mereka memproduksi VCD player mereka sendiri, keuntungannya akan lebih dari $300 Amerika Serikat. Bahkan ketika ada lebih banyak merek sekarang, dan keuntungannya menurun, setidaknya ada keuntungan $200 Amerika Serikat. Apa yang Feng Yu pikirkan? Menyerahkan semua keuntungan ini. Fu Guangzheng sangat gembira ketika Feng Yu memutuskan untuk berkolaborasi dengan Philips untuk menetapkan standar industri, meningkatkan dana R&D, dan berhasil mengembangkan teknologi generasi kedua. Dia tahu bahwa jika sebuah perusahaan menetapkan format standar untuk suatu industri, itu berarti perusahaan tersebut adalah salah satu perusahaan teratas di industri tersebut. Tetapi Anda tidak bisa hanya menetapkan standar industri. Sekarang, banyak perusahaan berlomba untuk mengembangkan teknologi pengkodean mereka. Jika Anda berhasil mengembangkan teknologi encoding Anda, tidak apa-apa. Tapi jika Anda gagal, maka Anda harus mengikuti teknologi pengkodean perusahaan lain. Kita akan tertinggal dari yang lain. Fu Guangzheng ingin mempertahankan keunggulan merek mereka dan membiarkan VCD Win and Rain terus menjadi produsen VCD player terbesar di dunia. Mereka akan memimpin industri dan menghasilkan keuntungan pada saat yang sama. Tapi Feng Yu menolak untuk mendengarkannya. Fu Guangzheng memahami pentingnya mengalahkan VHS dan Laserdisc tradisional. Tapi apa bedanya dengan mengalahkan mereka 1 tahun lebih awal dan 1 tahun kemudian? Inilah yang dikatakan Feng Yu di masa lalu. Kenapa dia bertingkah seperti ini sekarang? Kakak Fu, jangan terlalu cemas. Segera, perusahaan-perusahaan itu akan tertinggal lagi di belakang kita. Anda juga telah melihat kinerja pemutar Super VCD kami. Namun Super VCD player ini masih belum sempurna. Itu terlalu berat, dan biaya produksi tidak bisa diturunkan. Pembuangan panas adalah masalah lain. Semua ini perlu diselesaikan, dan akan segera diselesaikan. Karena kita akan memperkenalkan produk baru, maka kita harus memperkenalkan produk yang berbeda. Kami akan membiarkan merek lain memakan sisa makanan kami. Seberapa berbeda Anda ingin pemutar Super VCD Anda? Hal ini cukup baik. Bukankah Anda mengatakan teknologi yang lebih baru adalah untuk pemutar DVD? Bagaimana jika pasar sedang jenuh saat kami memperkenalkan produk terbaru kami? Fu Guangzheng khawatir. Sebuah keluarga hanya mampu membeli 1 VCD player. Berapa banyak keluarga yang mampu membeli 2? Meski pendapatan sebagian besar keluarga, terutama China meningkat, VCD player ini seperti TV. Banyak keluarga akan menggunakannya selama lebih dari 10 tahun setelah mereka membeli TV. Selama masih berfungsi, mereka tidak akan mengubahnya. Pada saat Win and Rain memperkenalkan Super VCD, kebanyakan orang akan membeli VCD player biasa. Pemain baru mungkin lebih baik, tetapi orang-orang itu tidak akan berubah ke yang lebih baru. Bahkan jika pasar menjadi makmur, tetapi pasar tidak hanya menjadi milik Win and Rain Electronics dan Aiwa. Banyak dari perusahaan VCD itu adalah merek elektronik konsumen kelas dunia. Di banyak daerah, mereka memiliki pengikut setia. Meski produknya tidak sebagus merek lain, namun konsumen akan tetap bertahan. Merek-merek elektronik konsumen teratas itu memiliki wilayahnya sendiri. Sulit bagi merek lain untuk memasuki wilayahnya. Lihat Sony Walkman. Meski Aiwa sempat menyusul mereka, namun Sony Walkman tetap menduduki peringkat 2 dunia. Itu karena Sony masih memiliki banyak pengikut setia. Lebih jauh lagi, Sony lah yang memungkinkan Aiwa untuk berkembang. Sekarang, Feng Yu telah meningkatkan jumlah merek yang bersaing di industri ini.
VCD player Win and Rain mungkin tidak akan dikeluarkan dari pasaran, namun pangsa pasar dan penjualannya sempat menurun. Jika ini terus berlanjut, merek VCD ini mungkin sudah usang. Kakfu, sebelum merek lain muncul, berapa total penjualan VCD player kita? Merek Win and Rain, Aiwa dan Aiwa berjumlah sekitar beberapa ratus ribu unit. Hasilnya tidak memuaskan. Tapi sekarang, banyak merek telah memasuki pasar. Saya tidak yakin dengan jumlah total VCD player yang terjual. Tapi saya tahu berapa unit VCD player yang diproduksi oleh mereka. Dalam waktu kurang dari sebulan, perusahaan-perusahaan ini telah memproduksi lebih dari 500.000 unit pemutar VCD. Ini lebih dari 2 tahun penjualan kami sebelumnya. Fu Guangzheng mengerutkan kening. Mengapa Feng Yu begitu bahagia? Bukankah dia harus khawatir? Kakak Fu, apakah kamu masih ingat jika setiap rumah tangga memiliki TV ketika kamu masih muda? Feng Yu bertanya. Meskipun Hong Kong lebih maju dari China, ketika saya masih muda, tidak setiap rumah tangga memiliki TV. Bahkan sekarang, masih ada rumah tangga yang tidak mampu membeli TV. Orang miskin ada di setiap daerah. Kakak Fu, bukan itu maksudku. Apa yang saya katakan adalah tingkat popularitas TV. Saya tidak yakin tentang Hong Kong. Tapi saya tahu tentang Cina. 10 tahun yang lalu, itu masih era TV hitam putih. Pada saat itu, sebagian besar rumah tangga di China tidak mampu membeli TV. TV hanya dibeli di pesta pernikahan orang. 5 tahun yang lalu, TV hitam putih mati dan digantikan oleh TV berwarna. Sekarang, bahkan dengan TV berwarna, orang menginginkan layar yang lebih jernih dan lebih besar. Inilah trennya. Tetapi apakah Anda menyadari bahwa teknologi TV telah berkembang dan jumlah pengguna terus meningkat? Setiap kali teknologi TV berkembang, jumlah penggunanya meningkat. Inilah yang terjadi ketika TV berevolusi dari hitam putih menjadi berwarna. Itu sama ketika layar TV meningkat dari 10 plus inci menjadi 20 plus inci. Pasar TV awal diciptakan oleh TV hitam putih, dan TV berwarnalah yang membuat pasar makmur. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan yang memproduksi TV layar lebarlah yang mendapatkan sebagian besar pangsa pasar. Fu Guangzheng bingung. Apakah Anda mengatakan bahwa kami adalah TV hitam putih dan perusahaan itu adalah TV berwarna? Kami akan menjadi merek yang akan memproduksi TV berwarna dengan kualitas yang lebih baik. Feng Yu mengangguk. VCD masa depan akan sama dengan TV. Setiap rumah tangga akan membeli satu, dan pasarnya luas. Kita tidak perlu khawatir sekarang. Kami akan fokus pada pengembangan teknologi baru dan memelihara pasar. Perusahaan-perusahaan itu membuka pasar untuk kita. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.